Bapak Ibu, kita pantun dulu ya. Pergi belajar membawa pena, pulangnya penuh Cakep. ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pembuka acara, salam hormat untuk guru penuh keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillahirobbil alamin. Puja puji syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana selalu memberikan kita inayah, petunjuk, kesempatan, dan kesehatan yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan webinar yang diadakan oleh eh, Komunitas Belajar Matematika SMA Negeri 4 Pontianak dengan materi analisis kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada hari ini tanggal 8 Mei 2026. Tidak lupa, marilah kita panjatkan salawat serta salam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di mana kita tahu beliau adalah pendidik sejati yang telah mengajarkan ilmu, pengetahuan, adab, dan keteladanan. Dari beliau kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya sekedar kecerdasan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan akhlak mulia. Semoga kita sebagai guru dapat melanjutkan semangat belajar dan mengajarnya yang beliau wariskan. Bapak Ibu, perkenankan saya selaku MC akan menemani jalannya acara dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, selanjutnya arahan PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian kalau ada waktu dilanjutkan dengan ice breaking dan tentunya ada sesi tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan doa agar semua kita lakukan mendapat kelancaran dan keberkahan. Kepada Pak Tatang Saputra MPD, dimohon untuk memimpin doa. Kepada Pak Tatang, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua untuk mengawali kegiatan webinar pada hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon izin doanya akan disesuaikan dengan ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa ahsanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa yang dipanjatkan mengiringi seluruh rangkaian acara hari ini dengan baik dan penuh keberkahan.
Amin. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan arahan yang tentunya sangat berharga dari PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak. Arahan ini diharapkan dapat memberikan kita gambaran, motivasi, serta semangat bagi kita semua dalam mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Kepada yang terhormat Bu Neneng Rianasari SPD, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada akhir minggu ini, biasanya hari Jumat itu udah hari yang kita nantikan, tetapi sepulang sekolah ada dua agenda penting, yaitu satu perpisahan purna tugasnya dari Ibu Rita, dan yang kedua adalah Kombel. Saya sangat berterima kasih dan bangga kepada teman-teman semuanya. Ternyata di sela-sela kesibukannya masih bisa memanajkan waktu, masih bisa meluangkan waktu untuk kebersamaan ini. Terutama pada kegiatan Bu Rita itu satu hal momen yang tidak akan pernah terulang kembali. Di sela hujan rintik yang begitu bukan rintik lagi, lebat, tetapi teman-teman semua punya tanggung jawab dan punya rasa ini adalah momen yang tidak boleh kita tidak hadir, semuanya harus hadir. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir, Kombel terakhir ya Pak Rido ya? Belum Bu, masih satu lagi, 22 Mei. Satu lagi. Satu Kombel lagi. Ya, berarti di runner kedua dari belakang ini, saya melihat bahwa kombel-kombel yang kita lakukan ini adalah menjadi suatu kebiasaan yang diulang yang tadinya berat tetap diikuti dan akhirnya menjadi suatu agenda tetap, dan itu satu upgrade diri teman-teman yang luar biasa, dan tetaplah seperti itu, lebih tingkatkan lagi karena sejatinya suatu saat kita akan bertanggungjawabkan semua yang sudah kita berikan, semua yang menjadi amanah, suatu saat kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan saya saksi teman-teman semua mengikuti, dan kegiatan ini nanti suatu saat 3 atau 5 tahun yang akan datang pastilah akan dirindukan, dan pasti tidak ada kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Insya Allah semuanya akan menjadi keberkahan kita bersama. Kawan-kawan semua, teman-teman yang saya hormati, hari ini adalah matematika, di mana matematika itu adalah ilmu paling dasar dari segala semua ilmu. Jadi saya berharap semua teman-teman sambil, mungkin termasuk saya, sambil makan, tapi tetap standby untuk mendengarkan. Terima kasih atas kerjasamanya, sehat selalu, dan terakhir saya kasih aplaus untuk Kombel Matematika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Ibu atas arahan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua. Amin. Baik, Amin. Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi utama yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Nah, materi kita adalah analisis kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini tentunya kita akan mendapatkan banyak insight, pengetahuan baru, dan tentunya hal-hal menarik yang bisa kita lakukan dan kita aplikasikan dalam kehidupan maupun dalam pembelajaran kita nanti di kelas. Nah, kita sudah ada narasumber, yaitu Bapak Firman Budi Sentosa MPD. Nah, kepada narasumber Bapak Firman kami persilakan untuk menyampaikan materi. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Dian selaku pembawa acara atau host, dan juga terima kasih kepada Bu Neneng Rianasari SPD selaku PLT SMA Negeri 4. Juga terima kasih kepada rekan-rekan yang hujan-hujan telah dapat hadir dalam webinar kita hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
yang saya banggakan semuanya, dan saya masih suasana haru karena salah satu rekan satu profesi dalam guru piket tiap hari Senin, Bu Rita Zahara, juga kepada kawan-kawan yang pada hari ini dalam suasana yang masih hujan tapi tetap semangat. Baik, kita mulai. Tolong Bu Dian dipaparkan, tampilkan PPT-nya. Kita akan mulai. Mana Pak? Sudah dikirim dengan Pak Rido. Sudah dikirim dengan Pak Rido. Oh gitu. Belum ada sama saya nih Pak. Pak Rido. Belum ada, Pak. Belum ada dikirim. Belum ada kan? Belum masuk. Pak Rido yang lain kali. Tadi yang udah dikirim. Udah dikirim kan? Udah ada tuh, Pak. Belum ada, Bapak. Belum ada. Telah kirim lagi. Itu Bu Alfira bisa bantu Pak Firman share screen. Ini webinar ada. Cuman masuknya nih. Nih. Pak Firman klik bagikan Ambil layar. mana nak? Ambil mana nak? Ya, Aduh. lalu cari file Bapak. File yang itu Nih. ya. Oh. Nah, sekarang kita ngobrol. Di pool itu dia pool layar. Firmannya di mana? Di ruang guru. Ruang guru, Bu. Ada Berarti ada banyak, ada Prasetyo, ada Bu Ernita, ada siapa nih? Udah Tolong. kirim dah. apa itu dengan Pak Puji Lembayu? Ready kan? Bisa Bapak. Udah, Pak Firman. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Sudah tampil, nampak? Iya, udah. Sudah. Sudah. Aman. Oke, terima kasih. Mohon maaf, maklumlah. Kita lanjut. Mana besar kan? Besar. Pak Firman mulai, udah banyak yang ngasih jempol. Lagi setting video, gambar besarnya. Sudah? Nggak habis dah jempol saya dipakai semua dah. Maaf, Bu. Oke, terima kasih Bu, maaf. Judul dari webinar kita hari ini adalah analisis kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut saja. Pendahuluan pertama, dalam kompil matematika kami tetap punya moto, citra bisa
tetra juara pasti bisa. Latar belakang ini, dalam konteks kurikulum Merdeka, pembelajaran berreferensi menjadi pendekatan yang relevan untuk menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan minat dan kesiapan siswa. Namun implementasinya masih terbatas karena kesiapan guru, keterbatasan waktu, sumber daya, dan metode pengajaran yang masih tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kesiapan guru matematika. Maaf, secara umum saya masih masuk matematika nih, khususnya matematika dan pelajaran umumnya, guru yang lain, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mendukung efektivitas pembelajaran matematika dan peningkatan mutu pendidikan. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Rumusan masalah dalam webinar kita ini. Pertama, masih masuk guru matematika. Sejauh mana pemahaman guru secara umumnya tingkat SMA terhadap konsep pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti ada guru bertanya apa sih diferensiasi itu dan apa itu berdiferensiasi itu. Lalu bagaimana kemampuan guru secara umum ini matematika, khususnya matematika dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam pengajaran guru di dalam kelas sebelum mengubah matematika ini. Apa saja dan kendala yang dihadapi guru dalam memperancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Secara umum, untuk menganalisis secara mendalam kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di tingkat sekolah menengah atas, yaitu SMA, khususnya adalah mengidentifikasi tingkat pemahaman guru terhadap konsep, prinsip, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan guru merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada analisisnya nanti. Bagaimana secara umum nanti guru melihat, mengamati siswanya di dalam kelas yang tingkatannya berbeda-beda dalam pemahaman materi ajar yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, mengeksplorasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, termasuk teknik dan pendekatan yang diterapkan oleh guru dalam proses pengajaran. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mapel Bapak Ibu ajarkan. Lanjut, apa manfaatnya secara teoritis pada pelajaran kita yang akan kita sampaikan mapel setiap guru ini? Memperkaya wawasan dan diferensiasi ilmiah mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran di tingkat SMA. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model. Saya ulangi, pengembangan model pembelajaran yang lebih adaptif sesuai kebutuhan guru, siswa, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan bagi guru-guru yang ingin mengamati, guru-guru yang mengembangkan pada modulnya maupun RPP-nya. Nah, secara praktis bisa digunakan untuk umum, untuk guru maupun sekolah pada implementasi pada pembelajaran secara berdiferensiasi ini. Kita lanjut. Secara tinjauannya kepada Bapak Ibu mungkin bisa kita melihat apa sih? Lalu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Lalu apa kemampuan merencanakan pembelajaran? Lalu kemampuan mengimplementasikan pembelajaran. Bapak Ibu akan bertanya nanti di akhir pada PPT ini akan terjawab. Namun beberapa saran dan kesimpulan akan kami sampaikan. Nah, secara relevan saya mempunyai dasar dulu. Dasar pada PPT saya ini juga berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, dari Santoso dan Lestari nomor 2020 tahun 2020, lalu Hartini dan Widodo, lalu Priyono. Dan nanti kalau ditanya apa dasarnya kita belajar melalui berdiferensiasi ini.
Nah, saya berfokus pada analisis kemampuan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga melengkapi kajian sebelumnya pada aspek kompetensi dan kesiapan guru. Nah, saya tambahkan bahwa merancang setiap guru tidaklah semudah apa yang kita bicarakan, maupun secara teoritis. Karena guru juga memiliki administrasi yang lain yang harus disiapkan. Sehingga guru memiliki waktu yang ekstra untuk bisa merancang dalam proses pembelajaran. Karena tiap guru tidak hanya satu kelas mengajar, disesuaikan dengan banyaknya jam pelajaran yang dimiliki oleh guru tersebut, yaitu sebanyak 24 jam. Misalnya saya 4 jam, berarti saya memiliki 6 kelas. Nah, 6 kelas ini mungkin berbeda-beda atau mungkin sama. Berbeda kenapa? Karena dari para siswa kita, daya tangkap, daya ingat, maupun kecepatan mereka memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru tidak bisa dicerna secara cepat. Ada cepat, ada sedang, dan mungkin ada lambat. Maka disinilah diferensiasi ini kita manfaatkan dengan pola yang bermacam-macam dari anak kita. Namun itulah tugas guru dengan memaksimalkan waktu yang hanya 45 menit dikalikan 2, berarti ada 90 menit. Next. Metodenya yang akan sampaikan. Nah, bisa metode secara kualitatif, bisa juga secara pada SMA 4, juga saya sampaikan, pernah sampaikan juga pada sekolah yang lain. Sebagai kemarin tempat saya meneliti juga pada sekolah yang lain, di sekolah swasta yang lain juga saya sampaikan. Kita lanjut prosedurnya. Bagaimana kita membukanya? Saya ambil studi pendahuluan ini. Lalu penyusunan instrumen penelitian bagi saya kemarin juga saya sampaikan bagi guru-guru yang akan mempraktekkan cara mengajar berdiferensiasi ini. Lalu revisi instrumen penelitiannya. Nah, lembaran-lembarannya tadi lupa saya kopikan di scanner di sini supaya nanti Bapak Ibu bisa masih ada PR bagi saya, bisa mencontoh untuk disampaikan metode ini tidak bisa secara langsung tapi bertahap. Lalu tahap pelaksananya mungkin observasi kelas masing-masing selama Ibu mengajar 1 semester. Kita mungkin pertemuan pertama, pertemuan kedua yang karakteristik anak berbeda-beda. Lalu pelaksanaan wawancara, semi terakhir mungkin kita bisa bertanya sambil bertanya pada anak. Apakah yang Bapak ajar atau Ibu yang ajar ini bisa dipahami atau tidak dipahami? Pasti ada pertanyaan dan mungkin ada jawabannya. Yang terakhir mungkin kita menganalisis kenapa mereka seperti itu. Apa sebab? Apakah dari kitanya sebagai guru? Apakah alatnya? Apakah karena memang suhu udara atau cuaca atau konsentrasi pada saat itu? Lalu penyajian dan deskripsi temuan, apa yang akan Ibu dapatkan pada saat Ibu Bapak mengajar? Karena ada yang melalui infokus, ada melalui bicara saja, ada hanya memberikan tugas. Nah, ini kan bervariasi macam-macam. Lalu yang terakhir, penarikan kesimpulan apa yang Ibu dapat dari hasil Ibu uji tadi. Ujinya tadi macam-macam, bisa tercapai materi kita kepada siswa itu. Apakah tercapai dalam waktu 90 menit, apakah 45 menit, atau tidak. Karena mapel ini kita masih dalam bentuk penelitian kepada sekolah-sekolah yang kira-kira bisa tidak melaksanakan hal ini. Ini perlu tantangan. Next. Lalu alat dan data, teknik komunikasi langsung, bisa melihat kepada orang anaknya. Kita minta mewakili supaya kita sambil meneliti, mengamati apa yang kita sampaikan ini, materi yang kita sampaikan ini, bab 1 atau apa, bagian subnya, supaya nanti bisa kita pakai lagi tahun ajaran baru supaya ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Intinya anak paham dan mengerti apa yang kita ajarkan. Kedua, teknik dokumentasi. Kita bisa mengambil dari cara mendokumentasikan anak untuk kita amati, kita teliti kekurangan-kekurangan yang kita ajarkan. Lalu melalui ponsel anak untuk minta memvideokan kita pada pelajaran kita.
Lalu melalui observasi kelas, bagaimana observasi kelas melihat anak kadang-kadang, nah kelemahan anak kita kan kalau habis makan MBG, nah mulai siap-siap lah tidur tuh. Yang pas guru ngajar setelah duhur waktu 12 ke atas, maka otomatis mereka agak lama. Tergantung bagaimana guru berkolaborasi dengan cara guru mengajar agar menyenangkan, membuat mereka senang, sehingga proses belajar mudah-mudahan akan tercapai dengan baik. Next. Kita mengasih dulu bicara data, menurut Kasa, lalu menarikan kesimpulan dari apa yang Ibu capai tadi. Supaya nanti Bapak Ibu ada perubahan lah dalam metode pengajaran kita. Ada perubahan. Tidak mesti sempurna, tapi ada perubahan yang bisa dari nilai 6,0 menjadi sekian atau 75, sekian bisa naik sedikit. Next lagi. Nah, perbedaan diferensiasi dan diferensiasi ini apa? Itu pertanyaannya, apa sih diferensiasi itu? Dan apa sih berdiferensiasi itu? Ini bahan pertanyaan kita. Pemahaman konsep pembelajaran diferensiasi, kita bisa lihat, saya bagi ini ada secara diferensiasi dan ada cara berdiferensiasi. Diferensiasi itu Bapak Ibu sekalian, adalah proses, cara, atau perbuatan perbedaan. Nah, sedangkan berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode, konten, proses, dan produk pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu murid yang beragam. Berikutnya, pendekatan ini berfokus pada kesiapan minat, dan profil belajar siswa, bertujuan memaksimalkan potensi setiap anak. Nah, ini antara diferensiasi dan berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, kita nanti akan mengetes apa yang pernah saya uji. Pada Bu Dian bisa memberikan namanya ice breaking kepada Bu Dian untuk memberikan ice breaking dulu. Bu Dian. Halo Bu Dian. Mute. Mute Bu. Bu Dian mana? Ice breakingnya nggak loncat-loncat ya. Bu Dian. Apa-apa. Nyalain dulu. Bu Dian masih itu tuh, masih mute tuh. Mic-nya di ini kan, di unmute dulu. Nah, gitu. Iya. Baik Bapak, untuk ice breaking-nya ini saya susun sebenarnya diselesaikan dulu pemaparan materi, kemudian kita ke sesi tanya jawab Bapak. Iya. Terakhir. Oh gitu. Oh, Iya. terakhir. Begitu. Oke, Berarti oke. Pak Firman lanjut. Iya. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Ya. Terima kasih Bu Dian. Saya lanjut lagi ya. Oke. Baik. Kemampuan dalam ini merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kita lanjutkan. Saya pernah menguji kepada ada beberapa orang guru untuk mendapatkan bagaimana kemampuan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebetulan saya guru matematika, maka saya gunakan matematika. Nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan guru mapel lain? Nah, gitu. Permisi Pak Firman. Itu klik Bentar ya, udah masuk kan? Belum. PowerPoint-nya belum tampil Pak Firman. Oke, udah.
Belum. Sudah nampak? Belum nampak. Baru gambar. Ya. Sudah. Ada ya? Maaf, ada operator saya yang paling susah nih. Jauh-jauh posisinya operator. Maaf. Kita lanjut ya. Tadi saya sebutkan pernah si uji, saya ambil contoh dulu sampel. Pada guru pertama, tujuan asesmen dan bahasan belajar ajar variatif, strukturnya, integrasinya, diferensiasinya masih terbatas. Kenapa? Ada jawabannya nanti. Lalu pada guru kedua, modulnya. Pada guru ada modulnya nih, macam-macam. Asesmen sudah disiapkan, yang saya amati ya. Diferensiasinya masih umum dan belum eksplisit antar aspek. Nah, sehingga kesimpulan yang kami dapat lebih siap. Mengapa tidak terfokus pada satu kelas saja, tidak terfokus pada mapel ini saja, tetapi guru banyak kelas sehingga waktu dan waktu ekstranya sangat terbatas. Next. Nah, bagaimana mengimplementasikan di kelas? Diferensiasi melalui penugasan ada dan asesmen, namun variasi metode belum terlihat. Yang pernah saya uji, saya coba di kelas itu, saya sendiri melakukan juga melihat. Lalu penugasan asesmen melakukan metodenya masih seragam, sama semuanya. Misalnya proses belum terrealisasi. Apa misalnya? Memberikan tugas, cara menyajikannya face to face dalam kelas. Kadang-kadang guru, ya udah catat, ini bagiannya, ini tujuan pembelajarannya kita lakukan. Tapi anak paham atau tidak. Kesimpulannya, implementasi masih terbatas dan belum sistematis, terutama pada aspek proses. Mengapa? Kadang-kadang ada ngajar secara terstruktur, kadang-kadang terstruktur melalui buku, kadang-kadang tidak. Nah, ini termasuk kadang-kadang susah juga yang melihat pelajaran struktur itu, kadang-kadang konsentrasi, suhu dan ruangan, kondisi kelas yang berbeda-beda. Ada anak yang peduli, ada anak memegang HP. Nah, tergantung guru, HP itu digunakan untuk pelajaran atau memang tidak. Atau memang anak-anak pura-pura guru memakaikan HP, tetapi anak-anak pura-pura memandang HP tugas guru, tapi yang lain dilihatnya. Jika tidaklah nyampe. Ini salah satu contoh. Lalu, tantangan dan kendala. Kesulitan variasi strategi dalam kita mengajar, keterbatasan waktu 45 kali 2, penyesuaian metode apa yang kita sampaikan kadang kita lupa karena modul ajar RPP yang kita miliki dalam buku jurnal, besoknya kita lupa, dan penyusunan LKPD, lembar kerja peserta didik yang berbeda. Berikutnya, kesulitan menyiapkan bahan dan aktivitas sesuai kemampuan siswa dan belum mampu mengidentifikasi kendala secara spesifik. Ini sama, kita sulit mana anak yang mencapai cepat, mana yang sedang, mana yang tidak. Dalam proses apakah dari mapel olahraga, apakah mapel EPS, atau mapel yang eksak. Nah, terutama matematika ini memang nggak sulit juga. Kadang-kadang ada yang mampu sama anak yang bisa karena dasar sudah kita sampaikan, ada juga anak yang tak mampu sehingga mau tak mau buka HP, terjawablah melalui Gemini atau AI itu, atau melalui Zotero atau yang lain. Mereka bisa menjawab, namun nampak mereka menggunakan aplikasi dengan mereka yang mengerjakan secara natural atau alami. Kesimpulannya, tantangan utama ada pada perencanaan. Ini pelaksanaan di diferensiasi ini kan kadang abai enggak. Saya sendirilah kadang-kadang anak meminta pakai yang fokus, lalu pelajaran saya lambat menggunakan yang fokus dari pajak semuanya. Perlu variasi juga dalam proses mengajar. Mau tahu mau pakai tulis tangan atau tulis papan tulis, sehingga anak butuh juga hiburan melalui PT atau PowerPoint kita sampaikan melalui
Sehingga kita butuh kolaborasi bagaimana anak itu memahami, ngerti pada pelajaran atau mata pelajaran yang kita sampaikan kepada siswa sehingga tertarik. Seperti yang pernah saya ajarkan juga bawa ke ruang terbuka di taman. Saya mereka suasana panas, kebersamaan dingin, bisa dapatkan. Next. Sebagai penutupnya saya sampaikan bahwa dalam kesimpulannya pembelajaran berdiferensiasi telah mulai diterapkan dalam pembelajaran SMA, namun masih berada pada tahap awal dan belum berlangsung secara optimal. Pemahaman guru terhadap konsep diferensiasi masih bersifat umum dan belum komprehensif, terutama pada aspek proses dan produk. Kemampuan merancang pembelajaran berdiferensiasi menunjukkan bahwa dua guru belum mampu, yang saya uji tadi, mengintegrasikan diferensiasi konten, proses, dan produk secara sistematis, sehingga implementasi di kelas masih terbatas pada penyesuaian tugas dan asesmen, sedangkan variasi metode pembelajaran belum diterapkan secara konsisten. Tantangan utama yang dihadapi guru mencakup keterbatasan pemahaman, kesulitan merancang strategi, keterbatasan waktu, serta keberagaman karakteristik siswa. Dengan demikian diperlukan penguatan kompetensi guru serta dukungan berkelanjutan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan secara lebih efektif dan menyeluruh. Sehingga muncul saran, guru perlu menguatkan pemahaman dan keterampilan diferensiasi, terutama pada aspek proses dan produk. Sekolah perlu mendukung melalui pelatihan, pendampingan, dan sarana memadai. Kebijakan pendidikan perlu mendorong pengembangan profesional guru yang aplikatif dan berbasis praktik dalam kelas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas subjek serta mengembangkan dan menguji model pembelajaran berdiferensiasi dalam matematika. Nah, ini yang saya teliti, sehingga apa yang saya dapatkan ini saran yang dapat saya masukkan kepada sekolah, baik skala sekolah sendiri maupun di luar. Karena di antaranya adanya kita perlu pelatihan, juga pendampingan dan sarana memadai. Mungkin sekolah kita sudah mencukupi lah memadai ada fokus. Tapi tinggal pelatihan penambahan saja, karena guru-guru semuanya bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik datang dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Salah datang dari saya, ikan sepat, ikan gabus, nama-nama ikan sungai. Yang perlu kita paling cepat, paling bagus agar kita jangan melupakan perangai. Ya, Raden Firman Budi Sentosa mengucapkan terima kasih atas perhatian untuk sementara ini. Silakan Budian dilanjutkan. Baik, Bapak Firman, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk dapat kita terapkan nanti di dalam pembelajaran di kelas. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan ice breaking. Nah, ice breakingnya saya kirim langsung ke grup GTK ya. Baik, Bapak Ibu, silakan dibuka link yang sudah saya kirimkan di grup GTK. Bagaimana Bapak Ibu, apakah linknya bisa dibuka? Sudah. Bisa. Oke. Nah, jadi ice breaking kali ini di sini sudah ada aturan gamesnya ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan nama, kemudian Bapak Ibu silakan pilih saja secara acak, tetapi tetap diisi dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian setiap soal ini hanya diberikan 1 kali menjawab saja dan durasi waktunya 15 detik. Dan untuk games kali ini adalah
siapakah aku? Nah, di dalam kotak-kotak ini nanti ada berupa petunjuk atau fakta unik dari sebuah angka. Kemudian ada petunjuknya, silakan Bapak Ibu isi berdasarkan angka yang dimaksud. Tetapi angka yang dimaksud kita tuliskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya di nomor 1, ini akan kita jawab 1. Jadi kita tulis one, one. Gitu misalnya. Atau di nomor 1, misalnya jawabannya adalah 10. Tetapi kita tuliskan dengan menggunakan bahasa Inggris 10. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami maksud dari ice breaking kita kali ini? Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu langsung saja ke games yang sudah saya kirim linknya. Jangan lupa ditulis nama Bapak Ibu. Silakan. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah diselesaikan? Halo, Pak. Saya tuh lupa nyimpan itunya di mana, riwayatnya tuh. Di Canva tuh lupa nyimpannya. Halo? Halo, halo. Oh iya, bentar, bentar.
Ya, Sebentar. pakai bahasa Inggris. Saya menpejam atau uji coba. Sambil menunggu yang lain, Semua ya? boleh isi absen Bapak Ibu. Absennya ada di kolom chat. Tolong di itu foto. Nampakkan wajah semuanya, mau diambil screenshot. Nanti Pak, nanti. Bapak selesaikan dulu. Harido ya. Nanti Harido. Pak. Kan belum sesi tanya jawab. Siap. Oke. Bapak Ibu bagaimana, apakah sudah selesai? Tadi saya sudah membuka datanya tetapi nggak tahu kenapa ini tidak ada nama Bapak Ibu. Saya mungkin salah pencet atau bagaimana nih. Udah cek juga tadi, udah 2 kali ngecek. Bagaimana, ada yang dapat 100 nggak Bapak Ibu? Bu En dapat 100. Oh, Bu En dapat 100. Bu Yobita. Oke. Oh, Bunda Yo. Alhamdulillah. Pada pinter-pinter ya Bapak Ibu. Pak Iswan. Oke. Ya, ini lagi azan, sedang azan ya Bapak Ibu, kita istirahat dulu sebentar. Ya azan, jalan dulu.
Hadiahnya mana kata Bu En? Bu En dapat berapa Bu En? Bu En dapat berapa katanya? Oh, enggak Bu En dapat lihat, enggak berapa? sempat lihat nih. Oh, Lihatkanlah coba. di bawah skornya Bu En. Setelah ice breaking itu nanti langsung kelihatan di layar, langsung ada skornya. Kalau dapat 100, dapat hadiah Bu En. Oh, saya 100. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini sesi yang paling interaktif. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saran ataupun pengalaman yang selama Bapak Ibu berada di dalam kelas yang terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Untuk sesi pertama kita buka dulu 2 penanya. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Bapak Ibu dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak Pak ada yang Tatang, tanya, mungkin Pak Tatang. kalau nggak ada yang Sampai jam tanya, berapa semua nih? tanya. Iya. Iya, oh iya Pak Muhammad Ridho. Silakan Pak Ridho. Boleh Bu Neneng duluan kali. Saya Iya, hanya mau, ya boleh saya tanya ya. Boleh Bu, boleh. Silakan Bu. Ibu. Pertanyaan ini saya ajukan kepada narasumber kita hari ini, yaitu Pak Firman. Terima kasih Pak Firman, sudah berbagi ilmunya. Saya juga pengen minta ilmunya lagi nih. Tadi kan di materi diferensiasi pembelajaran itu ada salah satunya anak-anak yang menggunakan HP ya. Anak yang menggunakan HP terkadang pura-pura menggunakan HP pura-pura mengikuti pembelajaran dengan menggunakan HP. Padahal apa yang ditonton kata Pak Firman kan beda dengan yang disampaikan di materi. Nah, jika Bapak suatu saat itu bertemu atau menemukan anak yang seperti ini, kira-kira penanganannya atau tindak lanjut dari Bapak itu apa? Itu aja sih saya tanya. Terima kasih. Campur dulu pertanyaannya 2. Atau langsung jawab nih? Iya. Ya, Pak Firman. Silakan Pak Ridho ya. Pak Ridho raise hand. Boleh Pak Ridho, silakan. Oh ya, langsung jawab ya. Oke. Terima kasih Pak Firman, Bu Rian. Tadi kan kalau saya lihat paparan dari Pak Firman itu, kendala kita melakukan diferensiasi pembelajaran salah satunya itu adalah waktu gitu ya. Saya dulu pernah ada guru gitu ya, guru ngaji gitu. Guru ngajinya itu dia ngajarnya didatangi satu persatu anak muridnya. Jadi kami kumpul gitu ya di musola gitu, tempat ngaji. Jadi gurunya itu ngajarkannya satu persatu. Jadi melihat cara ngajar yang seperti itu, terus kalau kita bandingkan dengan diferensiasi pembelajaran itu kan, nah itu masuk akal gitu kan. Itu udah termasuk diferensiasi pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan diferensiasi pembelajaran itu kan bagaimana usaha guru gitu ya, agar peserta didik itu memahami materi gitu. Nah, cuman kalau metode pembelajarannya seperti itu akan lebih efektif jika waktu mengajarnya lebih lama atau muridnya itu lebih sedikit gitu dibandingkan dengan kondisi kita yang kita alami itu. Nah, kelas itu kan rata-rata 36 siswa. Itu akan sulit juga melakukan diferensiasi pembelajaran pada 36 siswa misalnya, dan untuk waktu yang 90 menit. Jadi mungkin nanti bisa jadi bahan diferensi Pak
untuk mungkin kalau terkait diferensiasi pembelajaran, mungkin ada tanggapan dari Pak Firman-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rido dan Bu Neneng yang memberikan pertanyaan sangat bagus. Untuk yang pertama, Bu Neneng, mungkin cara guru, setiap guru berbeda. Dengan pelajaran yang berkaitan dengan kegunaan aplikasi tersebut atau pun tidak sesuai apa yang kita sarankan atau kita beri petunjuk. Masing-masing guru berbeda. Nah, pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kalau saya menemukan hal itu? Saya akan menjawab, saya jika menemukan anak yang menggunakan HP yang saya arahkan misalnya membuka video tentang pembelajaran matrik misalnya, namun dia membuka yang lain, saya akan menemukan itu, saya bertemu, senyum saya dulu. Boleh kamu gunakan HP itu jika kamu bukan pada pelajaran saya atau di luar dari mapel seluruh guru, silakan. Tapi pada saat ini kamu tidak sesuai, belum tempatnya, bukan tempatnya. Tolong dengan makna, tolong saya berikan, tolong kita kembali kepada mengikuti proses pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, sehingga anak tidak merasa kita salahkan, tetapi kita memberi alasan untuk bisa di lain tempat menggunakan HP yang bukan mapel guru ajarkan. Demikian, Bu. Yang kedua, Pak Rido, memang jumlah kelemahan kita salah satu juga, bukan kelemahan kita, kekurangan kita secara guru, secara individu, untuk menjumlah siswa yang lebih dari 30 orang, memang agak sulit diferensiasi ini. Nah, kita bisa mengakali dengan cara materi apa yang akan kita sampaikan esok harinya, baik bentuk tulisan atau bentuk video, sehingga kita berikan sehari atau 2 sebelum pembelajaran itu untuk kita sampaikan kepada siswa. Maka biasanya sehari dulu anak-anak, nanti kita mengikuti setelah kali mempelajari, mengamati, merangkum video atau mapel materi yang saya sampaikan. Sehingga siswa setidak-tidaknya dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, mereka sudah melihat materi yang kita sampaikan melalui video, materi, tulisan, yang kita, atau PPT, PowerPoint yang kita berikan. Nah, harapan kita walaupun tidak sempurna sih, tidak sampai 100%, tidak dari hal tersebut 50% atau 60% dari mereka membaca, itu bersyukur kita dapat melihat anak-anak bisa memahami materi yang kita ajarkan minggu depannya. Sehingga pada hari proses pembelajarannya, mereka sudah senyambung hingga melengkapi kekurangan dan kekurangan itulah kita yang menyampaikannya dalam materi yang berkaitan dengan mapel di dalam video tersebut. Demikian Pak Rido dan Bu Neneng. Iya, Pak Firman, Baik. terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, Pak. Sama, Bu. Baik, terima kasih Pak Firman atas penjelasan dari Bu Neneng untuk pertanyaan untuk Bu Neneng dan Pak Rido. Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua. Nah, sudah ada yang raise hand. Ada Bu Endarwati. Nah, silakan Bu Endarwati untuk mengajukan Ya, terima pertanyaan. kasih. Mau nanya ini Silakan. kaitan ya kepada Pak Firman atau yang bantu lah ya sama matematika. Mau nanya ini diferensiasi kan berbeda-beda. Nah, ini produknya berbeda-beda, gimana untuk memberi nilai yang sama, standar penilaian sama? Itu yang saya pikirkan. Terima kasih. Oh iya, saya ulang Baik, lagi. Pak Firman, bagaimana? Pak Firman, saya perjelas ya pertanyaan dari Bu EN.
Beliau menanyakan bahwa kalau berdiferensiasi ini kan berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk standar nilai anak yang untuk memberikan nilai ke anak, karena setiap anak ini kan mempunyai keterbatasan atau perbedaan gitu. Silakan, Pak. Betul ya, Bu En ya? Ya, maksud gini, kan karena beda-beda. Ada yang nilai ini misalnya katakanlah saya puisi, milih poster, milih presentasi, ada yang puisi, ada yang membuat cerita, tapi intinya sama lah, gimana untuk menyampaikan standar penilaian itu, karena sesuai dengan diferensiasi gitu Pak Firman. Bu Dian bisa tegaskan karena Bu Endar ngomong cepat. Baik, Pak Firman, bagaimana pertanyaan dari Bu En? Apakah sudah jelas? Bu Dian ditambahkan, karena agak terlalu cepat tadi. Baik, Bu En bertanya, bagaimana standar penilaian anak? Karena setiap anak kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang maunya presentasi, gitu ya, Bu ya? Ya. Ada yang mau apa lagi tadi tuh, Bu En? Presentasi, ada yang hafalan. Nah, seperti itu, bagaimana kita membuat standar penilaian terhadap anak di dalam kelas? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Endar, jawab pertanyaannya. Atas metode atau penilaian yang akan disampaikan diberi kepada siswa. Masing-masing guru mapel punya standar KKM-nya yang sudah dimiliki. Pertama, kalau model ibu, hafalan atau yang lainnya saja, anak sudah tertib di dalam kelas dan mau tampil, itu sudah kita beri nilai standar dulu. Nah, sehingga dalam nilai standar itu, kita sudah mau dengan tertibnya itu. Yang kedua, kalau bentuknya tertulis atau pilihan multi purpose bahasa itu ya, pilihan, maka kita sudah tahu nilainya itu berapa. Yang kita belum tahu punya standar ini kan kalau bentuk hafalan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa saja. Dia sudah tampil ke depan, sudah berani, kita sudah memiliki standar nilai yang kita harus sepakati dalam KKM Ibu. Kedua, lalu ditambah dengan proses bagaimana membaca puisi, bagaimana dia menghafal itu saja, dengan usahanya kita sudah meyakini anak itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti guru tidak boleh pelit juga, kita hargai keberanian anak itu tampil. Jangan terlalu pelit pada guru siswa. Kita beri motivasi dengan cara tampilmu sudah baik, itu sudah salah satu motivasi pada anak. Tinggal kamu tambahkan yang ini lagi bahasa kita. Yang kita salahkan dengan dia berani tampil, insya Allah pertemuan berikutnya dia tidak takut lagi, kan merasa dihargai oleh gurunya. Saya rasa demikian, Bu En. Ya, setuju jawaban seperti itu. Terima kasih Pak Firman. Ya, Pak Firman, saya setuju. Ntar saya nyambung ya Bu Dian ya. Mumpung nih. Ya, silakan, mumpung nih Ibu, bahasa silakan. gini. Yang tadi Pak Firman bilang dan Pak Bu En tanyakan itu bagus sekali itu gayung bersambut dan untuk evaluasi diri kita semuanya. Jadi kalau anak itu sudah hadir, apalagi sudah berani tampil, sudah mau walaupun itu masih salah atau katakanlah namanya juga anak lagi belajar, janganlah kasih nilai pas, janganlah ngasih nilai asal ala kadarnya. Sudah uang keluar, energi keluar, tenaga keluar, hadir terus, tapi ngasih nilai macam iya. Nah, itulah yang menjadi di mana bahwa kita berproses dengan anak-anak mengedepankan seperti yang tadi Pak Firman bilang itu nggak akan tercapai. Jadi tolong Bapak Ibu guru semuanya kita hargai, sekecil apapun siswa itu kita hargai. Jadi harus ada pembeda antara siswa yang hadir, tidak hadir, siswa yang berani, bukan pendapat, yang tugas, itu ada pembedanya. Itu yang namanya diferensiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas tambahannya. Sepertinya masih ada yang raise hand. Pak Tatang? Pak Tatang, Pak. Iya, silakan Pak Tatang untuk mengajukan pertanyaan ataupun mungkin pengalaman-pengalaman yang selama kita mengajar di dalam kelas.
Baik, saya menghadap Dipersilakan Pak Tatang. Pak Firman. Mau nanya nih, tadi kan Bapak menjelaskan tentang diferensiasi ya. Diferensiasi itu memang saya juga sulit melaksanakan dalam kehidupan mengajar terutama. Diferensiasi ini kalau tidak salah diawali dengan adanya tes kognitif, tes non kognitif, kan, untuk mengetahui gaya belajar siswa itu, apakah dia kinestesis, auditori, atau apa satu lagi kan itu. Visual. Visual, auditori, sama kinestesis. Bisa dengan lisan saja, harus melihat, atau satu lagi yang lebih parah harus melalui praktek, kan. Nah, yang agak sulit itu dipraktekkan oleh saya khususnya ketika mengajar. Anggaplah ada 3 kelompok gaya belajar siswa. Ada yang 3-3 terpenuhi meskipun jumlahnya berbeda-beda. Ketika saya akan menyampaikan satu materi dalam waktu yang bersamaan, bisa diterima oleh ketiga kelompok belajar itu bagaimana? Misalnya begini, saya mengajarkan menggunakan kinestesis karena untuk mengapresiasi anak yang gaya belajarnya kinestesis praktek. Tapi mungkin bagi anak yang cukup auditori atau visual, membuat dia mungkin jenuh, dan karena udah ngerti duluan tanpa harus praktek. Sebaliknya bagi saya misalkan, mengajar hanya cukup menerangkan saja secara lisan untuk mengapresiasi anak yang cukup dengan visual atau auditori. Tapi bagi anak yang kinestesis, dia bingung, tidak akan mengerti karena dia gaya belajarnya kinestesis, gitu kan. Nah, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi itu, kira-kira bagaimana untuk menyampaikan satu materi yang bisa diterima oleh ketiga kelompok belajar dalam satu kelas dalam waktu yang bersamaan. Kayak gitu aja Pak Firman, terima kasih. Saya langsung menghadap ke muka Pak Firman ya, supaya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman. Terima kasih Pak Tatang. Antara visual dan non visual saya tatap wajah Pak Tatang dengan adik-adik video ini bingung, suaranya bergema. Jadi anggu-anggu aja tadi, tapi ambil tadi. Terima kasih Pak Tatang atas pertanyaannya. Ini dilihat memang dari bagaimana guru menyikapi untuk bisa memberikan materi ajar kepada anak dengan cara guru juga tidak boleh terlalu ekstrim dengan gaya begini, sehingga nanti setelah itu jadi tidak senang dengan proses mata pelajarannya atau tidak senang dengan gurunya. Gaya dalam proses pemberian mata pelajaran dengan proses baik melalui secara kognitif dan kepada anak, tinggal bagaimana guru mengkolaborasikan mata pelajaran itu yang nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi ajar bisa dipahami oleh anak. Kita tidak mengajar anak untuk pintar, tapi paham dulu apa yang mau kita ajarkan. Anak pintar susah juga, tapi tidak paham. Ada pintar macam mana? Pintar nyontek, pintar apa? Ada cara singkat. Arti gini, pandai-pandailah guru juga melihat kemampuan anak kita, dan tidak semuanya sama. Karena kita tahu ya, anak kita ini ada yang caper cari perhatian, ada yang rajin nulis, ada yang memandang muka kita, pikiran mandang wajah kita, tapi pikiran entah kemana-mana. Bagaimana kita mengekspresikan gaya kita mengajar terhadap siswa, membuat dia menarik, karena kita adalah sebagai artis, aktor di kelas. Sehingga dia mengikuti, menyenangi kita, dan mengikuti, menyenangi mata pelajaran yang kita sampaikan. Dengan adanya hadir saja di dalam kelas dan tertib di dalam kelas, dan tidak membuat hal-hal yang memang pelanggaran tertib dalam kelas, saya rasa itu sudah satu kebanggaan dan kesenangan kita, karena dia betul-betul kita nak tahu permasalahan anak seperti kita punya permasalahan, kondisi apakah siap atau tidak siap tuh kita bisa lihat dari jenuh atau tidak jenuhnya. Jangan kata jenuh, habis makan MBG apa ngantuk semuanya. Nah, ini kadang-kadang kita bagaimana, apakah kita mau marah atau kita mau apa, untuk menampilkan mata pelajaran yang kita sampaikan, ya tinggal pandai-pandai Bapak Ibu lah menyesuaikannya.
Saya kadang-kadang kalau saya pribadi menyampaikan apakah dalam bentuk PPT atau bentuk video yang contoh-contoh sehari-hari atau bentuk tertulis, kita diskusikan. Satu kalimat saja, soal saja yang saya berikan, banyak panjang jawaban anak-anak itu, sehingga kita senang. Nah, pemahaman ini mudah-mudahan nanti bagaimana Bapak Ibu menyingkapi, mengkolaborasikan antara pelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari. Insya Allah anak kita bisa memahami, dan itu tidak bisa proses cepat, itu prosesnya bertahap. Alangkah indahnya kok proses itu bisa cepat, namun bisa lupa. Tahap inilah anak dalam 1 bulan atau 2-3 minggu, insya Allah bisa. Nah nanti muncul, kita pun nggak boleh gatul full supaya muncul pertanyaan dari mereka. Anak bertanya, kita merasa senang, berarti dia memperhatikan. Sementara itu dulu Pak yang bisa saya jawab Pak, karena tadi kurang jasnya komunikasi kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tatang. Waktu jam berapa dah nih? Jam 4 kita ya? Sampai jam 4 gitu? Jam 6. Makasih Pak Firman, makasih. Ya, bagaimana Pak Tatang, ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada, Bu Dian, cukup. Iya. Pak Rido, bagaimana, kita sampai jam berapa? 3:30 aja, enggak apa-apa. Udah selesai juga kan Pak Firman? Kenapa? 3:30 Kalau aja. sudah bagusnya kalau sudah tidak ada lagi tutup aja. Iya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik. Semoga semua pertanyaan bisa terjawab ya dengan jelas dan menambah pemahaman kita. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan materi webinar hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan yang berbeda dari setiap anak. Kemudian implementasi masih terbatas karena ada penerapan pembelajaran terstruktur dan tidak. Selanjutnya yang dapat saya simpulkan, memanfaatkan media pegangan pribadi siswa sebagai media pembelajaran sehingga bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu yang sudah kita lalui. Semoga dari awal hingga akhir webinar hari ini memberikan manfaat, wawasan baru, dan juga semangat untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan selama berlangsungnya kegiatan webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya. Waalaikumsalam.